seandainya para perempuan yang hidup di Nabi Yusuf itu melihat gantengnya Rasulullah, tidak hanya jari jemarinya yang dipotong, melainkan juga hatinya, saking gantengnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena para hadirin, para ahbab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah kita menjadi umat yang sebab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kita menjadi umat yang termulia. Karena Imam Al-Busiri mengatakan bi akramir ruslikunna akramal umami. Kata Imam Busiri dalam burdahnya mengatakan, sebab paling mulianya utusan yaitu Rasulullah, kita menjadi umat termulia di antara umat yang ada. Alhamdulillah. Kita walaupun adalah hidup di akhir zaman, atau kita menjadi umatnya Nabi yang terakhir, tapi alhamdulillah sebab Rasulullah yang mulia, kita menjadi umat yang termulia. Dan alhamdulillah Rasulullah tidak rela nantinya kalau satu di antara umatnya tertinggal ke neraka. Rasulullah tidak rela surga dimasuki oleh umat selain umat Nabi Muhammad, kecuali umatnya Rasulullah bersih dari neraka semuanya, masuk surga semua, baru umat lain boleh masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya pada hari ini, pada malam ini, pada bulan ini, kita semangat bermaulid, paling tidak adalah kita semangat untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semakin kita bermaulid, paling tidaklah kita juga semangat bagaimana meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rahmat lil alamin. Beliau senantiasa beriman kepada yang lain. Beliau adalah senantiasa mengedepankan kemanfaatan orang lain. Maka bagaimana kita sebagai umatnya bisa juga menjadi rahmat lil alamin sebagai umatnya beliau, sebagai penerusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang zaman semakin modern, zaman semakin akhir, banyak yang tergoda dengan idola-idola yang merupakan artis dunia, sehingga melupakan artis akhirat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba saya ingin tanya sebentar saja. Ada yang tahu berapa putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada yang tahu? 7. Ada 7, ada yang bilang 6. Atau ada yang mau jawab 5,5? Ada 6. Satu ada yang bilang 7. Ada yang mau jawab lagi? Yang benar adalah 7. Putranya 3, putrinya 4. Coba sebutkan siapa 3 nama putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba mana? Nur Sidi. Mana tadi tas? Yang bisa jawab sempurna nanti dapat hadiah langsung dari saya. Coba sebutkan yang siap menjawab, angkat tangan. Terus silakan Qasim, Ibrahim, terus masih loading. Coba saya alihkan pertanyaan. Siapa 3 nama putranya Ahmad Dhani? Alhamdulillah. Katanya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kepada putranya masih belum tahu namanya. Siapa tadi? Putranya Ahmad Dhani? Putranya Ahmad Dhani siapa? Al-Eldul. Kalau putranya Ahmad Rasulullah siapa? Qasim Abdul Ibrahim, silakan. Tangkap ya, tangkap. Ya. Maaf deh. Biar cepat makanya saya lempar. Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Karena Rasulullah dikenal dengan Abul Qasim. Jadi lakab beliau, kunyah beliau adalah Abul Qasim, bapaknya Qasim. Karena Qasim merupakan putra pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga dengan kita masuk pada bulan Maulid, kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hanya saja para hadirin, para pencinta Rasulullah, untuk kita cinta kepada Rasulullah adalah paling tidak kenal kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya kalau tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Untuk kita cinta kepada Rasulullah adalah harus kenal kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana untuk mengenal beliau? Kita pelajari sejarah beliau. Karena pada bulan Maulid yang dibaca tadi adalah kitab-kitab Maulid. Di situ menceritakan adalah Rasulullah sejak lahir sampai beliau wafat. Nah, ketika kita berdiri dan membaca Tala al-Badru dan juga Asyraqal Badru alaina dan alainya, itu adalah menapaktilasi sebagai pengakuan kita kepada Rasulullah ketika diceritakan pada waktu itu adalah lahir di dunia ini. Jadi Rasulullah adalah manusia yang cintanya kepada kita, kepada umatnya tidak ada batasnya. Kadang kita aja mengaku cinta, tapi cintanya hanyalah pengakuan palsu. Contohnya, kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi apakah kita sudah mengenal secara utuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah adalah manusia yang ketika akan wafat, siapa yang dipikirkan? Ummati. Tidak cukup sampai situ saja. Nanti di hari kiamat di alam mahsyar, ketika para nabi tidak bisa menolong, tidak bisa menjawab untuk memenuhi permintaan para orang-orang pada waktu itu, Rasulullah yang langsung menjawab analaha. Diceritakan di kitab Imam Bukhari atau di Sahih Imam Bukhari bahwa nanti di alam mahsyar ini semuanya kita berkumpul. Dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir semuanya berkumpul dalam keadaan telanjang semuanya. Tapi jangan berpikir kalau telanjang enak dong bisa melihat aurat orang lain. Tidak. Sampai dikatakan oleh Siti Aisyah, tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kalau begitu nanti pada saat di alam mahsyar telanjang akan mudah untuk melihat sesama auratnya. Apa kata Rasulullah? Saking nanti pada saat itu genting sekali dan menyiksa sekali, itu tidak memikirkan untuk melihat orang lain. Bahkan diceritakan dalam kitab Imam Bukhari tadi atau di hadis Sahih Imam Bukhari bahwa semuanya berkumpul dalam keadaan yang berbeda-beda, tergantung daripada saat dia hidup di dunia. Kalau dia hidup di dunia adalah banyak kebaikan, dia akan ternaungi dengan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, kalau dia di alam dunia banyak melakukan keburukan, kemaksiatan, banyak menumpuk dosa, maka nanti di alam mahsyar dia akan tersiksa. Jadi semuanya kita manusia di alam mahsyar setelah mati kita terbangkitkan semua, sampai diceritakan 50 tahun kita menunggu hari hisab, hari perhitungan amal. Jadi kita nanti tidak tahu kita ini masuk neraka atau tidak selama 50 tahun. Pada akhirnya sebagian orang, sekelompok manusia datang kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena mereka sudah tidak tahan menunggu penatnya penungguan 50 tahun untuk menentukan kita ini masuk surga atau neraka. Bahkan di antara mereka ada yang lebih rela masuk neraka aja deh daripada seperti ini. Nah, mereka ini datang berduyun kepada Nabi Adam. Mereka datang ke Nabi Adam, wahai Nabi Adam, engkaulah manusia pertama yang Allah ciptakan tanpa ayah dan ibu. Tolong dong sekarang angkat tanganmu minta kepada Allah agar dimulai hisab biar kami ini masuk surga atau masuk neraka. Biar ketahuan kita ini statusnya apa. Apa yang Nabi Adam AS? Aku berlanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini Allah tidak pernah sempurna lagi, sehingga aku tidak berani angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku dengan keadaanku sendiri dan kamu dengan keadaan kamu sendiri. Kalau bahasa Blok M-nya, lo gue sekarang. Kata Blok M Madura ya, ben kongkok, kaki ben apa? Kaki kongkok cuma lah. Biti bedang. Kemudian Nabi Adam mengarahkan kepada Nabi Nuh, wahai para orang-orang yang berdatang kepada saya, coba datang kepada Nabi Nuh. Mereka datang ke Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata Nabi Nuh? Nabi Nuh juga sama mengatakan, aku pernah meninggalkan kaumku pada saat diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat ini aku tidak berani angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsi, gue, lo.